Yo, para wibu nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Rangkum Novel. Di segmen Rangkum Novel kali ini gue mau ngelanjutin rangkuman web novel Tsukigami Chibiku Isekai Docho mulai dari chapter 184 sampai dengan chapter 187. Dan buat lu pada nih ya cuy yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke sawery gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan lana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke rangkumannya. Chapter 184 dibuka dengan Makoto dan yang lainnya, maksud gue bersama Shiki, Mio dan para iblis yang udah sampai di gerbang tempat ras iblis tinggal. Makoto, Mio, dan Shiki langsung menaiki kereta terbuka yang pinggirannya nggak ada pintunya tuh, yang menjemput mereka dan akan mengantar mereka ke kastil Raja Iblis. Sedangkan Rona dan Io mengawal mereka di sisi kanan dan kiri dengan menunggangi kuda, dan itu bikin Makoto malu banget soalnya mereka jadi pusat perhatian. Karena ya sekarang lagi diadakan festival di tempat ras iblis. Pas mereka sampai di kastil Raja Iblis, mereka disambut sama dua iblis yang ngasih tahu kalau ruang pertemuan telah siap, dan salah satu dari iblis itu adalah Sari, anak dari Raja Iblis sekaligus kandidat Raja Iblis. Setelah itu Sari dan satu iblis yang bersamanya langsung mengawal Makoto dan kedua servannya buat ke ruang pertemuan. Setelah Makoto dan kedua servannya sampai di ruang pertemuan, dia disambut sama beberapa iblis dan Makoto berhenti jalan di depan pria yang Makoto rasa pria itu adalah Raja Iblis. Setelah itu Raja Iblis dan Makoto berjabat tangan dan saling memperkenalkan diri. Makoto juga memperkenalkan Shiki dan Mio sebagai servannya. Abis itu Raja Iblis yang punya nama Zeff ngajak Makoto buat pindah ke balkon istana sambil bilang kalau dia tuh pengen ngobrol-ngobrol santai sama Makoto. Zeff juga bilang kalau dia nggak keberatan Shiki sama Mio ikut karena dia juga ditemani sama para iblis lainnya dan juga anak-anaknya. Setelah itu mereka mulai ngobrol-ngobrol santai dan setelah obrolan mereka selesai, Makoto minta izin kalau dia, Mio, dan Shiki pengen tidur duluan, yang disetujui sama Zeff. Habis rombongan Makoto pergi ke kamar yang disediakan sama pihak iblis, Zeff minta pendapat para bawahannya dan anak-anaknya tentang Makoto dan perusahaan Kuzunoha. Yang pertama memberikan pendapat adalah pria yang sebelumnya mengawal Makoto yang bernama Rose. Dia berpendapat sangat beresiko buat menjalani kerjasama dengan perusahaan Kuzunoha yang tidak menunjukkan niat untuk bersekutu. Tapi Rose juga bilang kalau Kuzunoha tidak berniat memberikan kekuatannya ke para human. Sedangkan seorang wanita yang bernama Rusia berpendapat kalau Kuzunoha berpotensi jadi kekuatan ketiga. Tapi dia meragukan sikap Makoto yang gak memihak siapapun. Jadi selama Kuzunoha belum menyatakan di mana posisi mereka berpihak, Rusia menentang hubungan kerjasama dengan perusahaan Kuzunoha. Abis itu Zeff minta pendapat dari iblis yang bernama Sam. Sam jawab kalau mereka harus punya hubungan yang baik dengan Kuzunoha karena Kuzunoha memiliki kemampuan teleportasi yang jauh melampaui pihak iblis dan itu bisa dimanfaatkan untuk kemajuan ras iblis. Setelah itu Sari berpendapat kalau Makoto adalah orang yang berbahaya karena instingnya Sari itu merasakan kekuatan tanpa jejak pada tingkat yang luar biasa yang berasal dari tubuhnya Makoto. Sari juga bilang kalau dia takut Makoto akan berbalik melawan mereka, apalagi Rona sama Io yang merupakan jenderal Raja Iblis saja sama sekali nggak bisa ngasih perlawanan ke Makoto. Jadi itu bakal merugikan mereka kalau sampai Kuzunoha itu menyerang balik pihak iblis. Dan omongannya Sari langsung bikin tiga iblis yang tadi ngasih pendapat langsung sadar kalau Kuzunoha adalah eksistensi yang paling berbahaya. Dan karena hal itu, pihak iblis sepakat kalau mereka bakal ngejauhin Kuzunoha dari pengaruh manusia. Dan juga berusaha agar pihak iblis nggak bikin masalah sama Kuzunoha dan menyebabkan amukan dari perusahaan Kuzunoha. Setelah itu Zeff nyuruh mereka buat pergi yang langsung diturutin sama para bawahannya. Dan cuma nyisain Zeff doang yang ada di balkon istana. Chapter 185 dibuka dengan Makoto, Shiki, dan Mio yang lagi ada di kamar mereka yang disediakan sama pihak iblis. Sebelum jamuan makan malam dimulai, Makoto bakal menyelesaikan permintaan dari Ruth dulu mengenai telurnya Crimson Light. Sedangkan Mio dia mutusin bakal melakukan tur makanan dan cuma Shiki yang bakal tinggal di ruangan yang disediakan sama pihak iblis. Setelah itu scene berganti ke Makoto yang ada di pinggiran laut tempat ras iblis tinggal. Tujuan Makoto adalah gunung api lapis lazuli tempat Crimson Light tinggal.
Setelah Makoto melompat beberapa kali, Makoto bisa ngelihat gunung api lapis lazuli yang punya warna merah ruby. Setelah Makoto sampai di gunung lapis lazuli, Makoto langsung memasuki goa yang punya warna biru safir. Makoto bisa ngerasain tanda kehidupan dari beberapa orang yang Makoto duga kalau mereka adalah demi-human atau momono atau mungkin monster, tapi ya Makoto tahu kalau goa itu cukup aman. Setelah itu Makoto langsung berhenti jalan ketika dia ngerasa ada orang yang ngedekat ke dia. Dan sesuai dugaan Makoto kalau orang itu adalah demi-human. Demi-human itu nanya siapa nama Makoto dan tujuan Makoto datang ke goa lapis lazuli. Yang dijawab sama Makoto dengan memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Makoto dan ngasih tahu tujuannya buat nganter telurnya Crimson Light. Demi-human yang Makoto duga bergender cewek dari ciri-ciri fisiknya nanya ke Makoto apa yang ada di tasnya Makoto itu telurnya Crimson Light yang bernama Azuma. Yang dijawab Makoto benar. Dan Makoto langsung ngeluarin telur Crimson Light dari tasnya. Demi-human itu langsung menatap kagum ke telur Crimson Light dan segera membimbing Makoto ke suatu tempat. Chapter 186 dibuka dengan Makoto yang baru sampai ke kastil Raja Iblis setelah nganter telur Crimson Light. Makoto nyuruh Shiki buat nunjukin kursi mereka yang langsung diturutin Shiki, yang nunjukin kalau kursi mereka ada di sebelah kursinya Zeff. Mereka bakal makan bersama dengan Zeff, anak-anak Raja Iblis, dan Jenderal Raja Iblis. Gak lama setelah itu, Mio datang, yang bikin Rev yang sebelumnya tuh Jenderal Raja Iblis yang digebukin sama Mio yang juga hadir di sana, langsung gemeteran dengan mulut berbusa. Dan seketika Rev tuh langsung pingsan yang bikin ruangan langsung jadi sunyi seketika. Dan kesunyian dipecahin sama Zeff yang bilang ke Makoto buat nemenin dia sebentar karena dia pengen ngobrol-ngobrol dulu sama Makoto yang disetujui sama Makoto yang mulai mengikuti Zeff menuju balkon istana. Setelah mereka berdua sampai di balkon istana, Zeff bilang kalau dia pengen Makoto bisa melihat ras iblis dan memahami ras iblis. Zeff juga bilang kalau tempat ras iblis tinggal dulu tuh udah hancur karena perang. Dan sekarang mereka lagi ngebangun kota di pesisir pulau yang akan dijadikan sebagai ibu kota dan pusat negara. Zeff juga bilang kalau tujuan dia mengundang Makoto ke kota ini buat nunjukin ke Makoto kota yang bersejarah bagi ras iblis. Dengar itu, Makoto langsung ngasih peringatan ke Zeff tentang perang yang terjadi, di mana ras iblis berusaha mencuri tanah ras lain yang bisa nimbulin dendam dari ras lain ke ras iblis. Setelah itu Makoto menghubungi Shiki lewat transmisi pikiran buat minta saran dari Shiki soal penyerangan Kaleneon. Shiki ngasih saran ke Makoto kalau Makoto bisa buat alasan Kaleneon itu adalah negara orang tuanya. Jadi Makoto pengen ngambil lagi Kaleneon karena Kaleneon adalah negara orang tuanya. Shiki juga bilang kalau alasannya karena Eva dan Luria, Makoto tuh bakal dianggap berpihak sama manusia. Jadi lebih baik tuh Makoto ngambil Kaleneon karena orang tuanya. Shiki juga mengingatkan ke Makoto untuk mengatakan masalah Rev yang trauma karena Mio setelah penyerangan Kaleneon. Dan setelah Makoto memutuskan transmisi pikirannya dengan Shiki, Makoto langsung bilang ke Zeff tentang apa yang tadi dikasih tahu sama Shiki, yang bikin Zeff langsung marah tapi dia masih bisa nahan emosinya. Zeff bilang kalau dia nggak bisa nyimpen masalah ini buat diri sendiri, dan dia bakal berdiskusi dulu sama bawahannya dan anak-anaknya buat masalah Kaleneon. Dan abis itu mereka langsung balik ke meja makan. Setelah itu scene berganti ke kamar Makoto yang disediakan sama ras iblis. Dan karena Makoto nggak ada niat buat tidur di tempatnya ras iblis, Makoto langsung pergi ke rumahnya yang ada di Asora buat tidur. Makoto bermimpi dia bakal mengorbankan semua pengikutnya termasuk Tomoe, Mio, dan Shiki demi menjadi Raja Iblis dan menjadikan Zeff sebagai salah satu dari Jenderal Raja Iblis. Yaitu dikarenakan sistem yang digunakan sama ras iblis adalah siapa yang lebih kuat dia yang berkuasa, dan karena Makoto lebih kuat dari Zeff, jadi ya Makoto yang bakal berkuasa, Zeff yang bakal ada di bawahnya Makoto. Setelah itu Makoto langsung bangun dari tidurnya dengan keadaan linglung karena ya mimpinya yang sangat bertolak belakang sama dirinya sendiri. Tapi Makoto sadar kalau dia jadi Raja Iblis, semua yang ada di mimpinya bakal jadi nyata. Dan menurut Makoto, mimpinya adalah sebuah pertanda atau peringatan tentang apa yang bakal Makoto alami kalau dia berpihak ke ras iblis. Dan Makoto nggak bisa bayangin gitu gimana hidupnya tanpa Tomoe dan Mio. Setelah itu Makoto langsung mengirim transmisi pikiran ke Tomoe dan nanyain di mana Tomoe. Setelah Tomoe ngasih tahu di mana dia, Makoto langsung pergi ke tempatnya Tomoe. Makoto minta ke Tomoe buat merekam semua mimpinya yang dia alami belakangan ini, yang menurut Makoto tuh mimpinya aneh semua. Tapi Tomoe bilang dia nggak nemuin mimpi aneh apapun dalam kurun waktu 3 hari di dalam ingatannya Makoto. Dan hal itu ngebuat Makoto jadi bingung sendiri.
Chapter 187 dibuka dengan perusahaan Kuzunoha yang lagi sibuk-sibuknya karena Makoto dan Shiki yang lagi nggak ada di sana. Dan karena toko yang semakin gede dan reputasinya juga yang terus meningkat, itu ngebuat toko makin rame tiap harinya. Yang bikin karyawan Kuzunoha jadi kewalahan. Bahkan sebelum toko tutup aja tuh pelanggan mereka masih tetap rame banget, yang bikin si Aqua sama Iris kewalahan. Dan setelah itu scene berganti ke Hibiki yang lagi jalan sendiri di ibu kota Laurel. Hibiki diundang buat pergi ke kuil karena Chia udah menyelesaikan pelatihannya. Tapi karena anggota party Hibiki yang lain pada sakit, jadinya Hibiki cuma pergi sendiri. Hibiki yang lagi jalan gak sengaja ngeliat Lem dan dia nyamperin Lem. Mereka mulai ngobrol-ngobrol singkat sampai Hibiki nanya kenapa Lem bisa ada di Laurel. Yang dijawab sama Lem kalau dia lagi survei tempat buat bikin cabang Kuzunoha di Laurel atas perintahnya Makoto. Tapi ya bukan itu tujuan Lem yang sebenarnya, melainkan menyelidiki pergerakan Hibiki dan partinya. Tapi biar nggak dicurigain, Tomoe nyuruh Lem buat ngasih alasan kalau dia lagi menyelidiki lokasi atau lagi survei lokasi untuk membuka toko di Laurel. Dan Lem juga sengaja gitu nunjukin dirinya ke Hibiki karena dia tahu kalau Hibiki tuh lagi sendirian. Jadi dia berniat buat ngorek-ngorek informasi dari Hibiki. Setelah itu Hibiki minta Lem buat nemenin dia pergi ke kuil yang disetujui sama Lem karena ya itu nguntungin Lem buat menyelidiki pergerakannya Hibiki. Dan mereka langsung pergi menuju kuil, dan pas mereka masuk ke kuil mereka tuh diantar buat pergi ke suatu tempat sama seorang pengawal. Setelah mereka memasuki suatu ruangan, mereka merasakan situasi yang aneh di mana penghalang berskala besar telah diaktifkan dan mengisolasi mereka. Tapi mereka masih bisa tetap tenang. Hibiki bisa tenang karena dia sadar kalau undangan itu jebakan. Sedangkan Lem karena ya dia kan emang mata-mata terbaik di perusahaan Kuzunoha. Jadi ya kondisi kayak gini mah udah biasa buat Lem. Setelah itu Hibiki langsung nendang salah satu pintu yang nunjukin pemandangan yang jadi bukti kalau mereka tuh lagi ada di tempat yang gak stabil. Hibiki pun memanggil serigalanya buat nyari keberadaan Chia dan serigala itu langsung lari diikuti sama Hibiki dan Lem dari belakang. Selama perjalanan mereka ngelihat kuil yang mereka masukin tuh udah berubah total jadi penjara bawah tanah. Mereka berkali-kali diserang sama monster, tapi Hibiki sama Lem bisa ngebantai semua monster itu pakai satu pukulan. Lem yang ngelihat Hibiki teringat sama teman masa lalunya, tapi pikiran itu langsung dibuang jauh-jauh sama Lem. Sedangkan Hibiki yang ngelihat Lem berpikir kalau tindakan Lem tuh kayak angkatan laut yang bahkan lebih terampil dari seseorang yang dikenalnya dulu. Hibiki bilang ke Lem kalau kejadian ini pasti karena skill baru Chia yang bernama Mata Batin. Tapi skillnya bukan buat ngelihat Mbak Kunti atau Mas Ocong ya, tapi buat ngelihat semua skill seseorang tanpa terkecuali. Dan skill itu cuma dimiliki sama seorang pendeta. Hibiki juga ngasih tahu tujuan dari upacara itu adalah untuk meningkatkan kekuatan dalam semua aspek. Dan orang yang melakukan ritual juga bakal dapat Mata Batin. Tapi Hibiki nggak ngasih tahu semua info ke Lem, contohnya kayak mata batin yang merupakan pisau bermata dua ataupun peningkatan daya. Karena ya Lem kan masih anggota dari Kuzunoha yang Hibiki anggap tuh sebagai eksistensi yang sangat berbahaya. Setelah itu Lem ngebuka salah satu pintu yang di sana ada sosok Chia yang lagi masang pose lagi berdoa dan pengawal Chia yang udah pada mati. Lem juga ngelihat ada penghalang kuat yang melindungi Chia dan pantulan 3 iblis yang mengelilingi penghalangnya Chia. Dan Lem bisa ngerasain ada peningkatan kekuatan sihir dari Hibiki dan pada saat yang sama, Hibiki langsung hilang dari tempatnya. Abis itu Lem ngedengar suara jeritan dari 3 iblis di samping Chia yang udah pada mati karena Hibiki yang ngebantai 3 iblis itu. Setelah itu Chia langsung memeluk Hibiki sambil bilang kalau dia ngebuat penghalang sambil bertaruh seseorang akan datang menolongnya. Abis mastiin kondisi Chia yang baik-baik aja, ketiganya langsung meninggalkan ruangan yang gak jelas itu dan tiba-tiba Lem langsung pamit pergi karena ada urusan mendadak. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy buat rangkuman kali ini. Kalau lo ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan gak penting, lo pada lo bisa tulis di kolom komentar. Kalau lo suka sama pembahasan kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo juga boleh dislike. Gua gak maksa lo kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.